Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Cornelius Sutriyono dalam program pengajaran Alkitab secara online. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Saya memberikan judul Otoritas Alkitab. Sebelumnya kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika pernah dilakukan survei terhadap 10.000 pendeta yang aktif melayani saudara. Saudara, pertanyaan dari survei itu adalah, apakah Anda percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis tanpa salah? Saudara, apa hasil dari survei itu, saudara? Ternyata 6 dari 10 orang pendeta menjawab bahwa Alkitab salah karena ditulis oleh manusia. Itu artinya, saudara, bahwa selama bertahun-tahun mereka berdiri, mereka mengajar di banyak tempat, di hadapan banyak orang, tapi ternyata mereka tidak percaya akan otoritas Alkitab. Itu artinya bahwa Alkitab bagi mereka tidak punya otoritas karena ditulis oleh manusia. Saudara, kita akan membahas itu, ya. Apakah Alkitab salah karena ditulis oleh manusia? Saudara, kita perlu mengerti bahwa klaim bahwa Alkitab firman Allah dan tanpa salah bukanlah klaim dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Itu sebabnya kita sebagai hamba Tuhan maupun gereja secara kelembagaan, kita harus percaya dan mengakui akan otoritas Alkitab. Pertanyaan buat kita, saudara, hari ini, mengapa ada banyak gereja dan hamba Tuhan tidak mengakui otoritas Alkitab dan menganggap Alkitab salah karena ditulis manusia? Saya melihat ada 3 kelompok hamba Tuhan, saudara, dan kita perlu melihat ini, saudara, karena ini sangat berpengaruh akan persepsi hamba Tuhan itu terhadap otoritas Alkitab. Yang pertama, saudara, ada hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang tidak pernah belajar Alkitab. Mereka berpandangan bahwa untuk apa belajar Alkitab? Para murid Yesus tidak sekolah Alkitab, mereka orang sederhana, seorang nelayan, tidak berpendidikan formal, tidak berpendidikan teologi, tapi mereka bisa dipakai oleh Tuhan. It's okay. Tapi saudara harus ingat bahwa para murid, mereka bukan tidak belajar. Mereka belajar langsung dari Yesus 3,5 tahun, saudara. Mereka orang biasa, tapi mereka mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi ini hal menarik, saudara. Dan kita harus lihat bahwa ada banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dalam pelayanan, tapi tidak mau diperlengkapi dengan pendidikan teologi. Saudara, menurut penelitian ada sekitar 1,8 juta pendeta di dunia tidak mempunyai 1 jam saja pendidikan formal atau belajar Alkitab. Rata-rata di antara mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan formal di bidang teologi. Ya, kalau boleh kita istilahkan, ya, mereka kejadian, saudara. Tiba-tiba jadi hamba Tuhan, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba jadi pengajar. Mereka melayani Tuhan tanpa diperlengkapi pendidikan Alkitab teologi yang memadai. Itu sebabnya saya mau tekankan kepada setiap kita hari ini, saudara, bahwa jangan pernah engkau memisahkan teologi dengan pelayanan saudara. Karena itu sangat penting, saudara. Kita tidak bisa memisahkan teologi dengan pelayanan kita. Kita harus sinergikan, karena teologi dan pelayanan itu sangat berpengaruh, saudara. Saudara bisa melayani tanpa harus sekolah teologi. Tapi begitu penting, saudara, teologi itu dalam meningkatkan kapasitas saudara dalam pelayanan.
dalam bidang apologet misalnya, Anda perlu belajar teologi. Itu penting sekali. Bagaimana saudara bisa mengajar sementara saudara tidak pernah belajar? Nah, ini hal yang sangat penting. Yang kedua saudara, ada hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang dilatih dan diajarkan oleh pengajaran denominasi. Pemimpin gereja atau hamba Tuhan, dia mendapatkan pendidikan teologi dari denominasinya sebagai bekal dalam pelayanan. Namun, pendidikan teologi yang didapat, baik pengajaran dan penafsiran terhadap Alkitab, berdasarkan pada pengajaran atau penafsiran denominasi. Dan ini tentu sangat berbahaya, saudara. Bahkan pemimpin gereja atau hamba Tuhan yang mendapatkan pengajaran atau penafsiran berdasarkan denominasi biasanya susah untuk diubah, karena penafsiran yang mereka pakai ialah penafsiran gereja atau denominasi dan bukan penafsiran Alkitabiah. Yang ketiga saudara, ada kelompok hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang ia dilatih atau diajarkan teologi dengan baik, tetapi pelatihan dan pengajaran itu tidak bermanfaat sama sekali untuk orang tersebut. Para pemimpin atau hamba Tuhan seharusnya dilatih dengan baik dan pelatihan itu bermanfaat untuk menunjang dan mendukung pelayanannya. Tapi kenyataannya saudara, pendidikan teologi itu hanya menambah pengetahuan akademis tetapi tidak mempengaruhi perubahan hati dan sikap. Saudara bisa lihat ya, ada seorang yang bernama Apolos. Dia pengkhotbah hebat yang menguasai seluruh perjanjian lama. Tapi Aquila dan Priscilla mengambil dia dan melatih kembali dan akhirnya menjadi pengkhotbah yang lebih hebat. Sudah bisa baca kisahnya dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Jadi saudara, pelatihan dan pendidikan teologi itu sangat bermanfaat apabila kita keluar dari penafsiran gereja dan kembali kepada penafsiran Alkitabiah. Ketika para pemimpin gereja bahkan hamba-hamba Tuhan tidak lagi memiliki kepercayaan, keteguhan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, apa yang akan terjadi dengan gereja? Saya pastikan bahwa gereja pasti tidak akan mengalami pertumbuhan. Jemaat pasti tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani, secara iman. Karena apa? Dasar pertumbuhan adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, dasar utama agar gereja bertumbuh dan menjadi gereja yang sehat ialah para pemimpin gereja atau hamba Tuhan harus mengakui otoritas Alkitab. Dan itu mutlak saudara. Itu sebabnya saya katakan itu adalah dasar pertama. Kalau seorang pemimpin atau hamba Tuhan, dia bisa memimpin dan menggembalakan, dia bisa melayani dan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Bahkan pelayanannya bertumbuh, gereja bisa mengalami pertumbuhan secara luar biasa ketika dimulai dengan satu dasar, yaitu mengakui otoritas Alkitab. Saudara, bagaimana kita memulai untuk mengakui otoritas Alkitab? Yang pertama saudara, kita harus mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah tanpa salah, diilhamkan Allah. Itu sebabnya kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, diilhamkan Allah, maka kita harus memakai Alkitab itu untuk membangun doktrin gereja. Jadi doktrin gereja yang baik harus dibangun dari landasan firman Tuhan. Karena apa? Karena kepercayaan bahwa firman Allah tanpa salah dan diilhamkan oleh Allah. Yang berikut saudara, kita harus memakai penafsiran Alkitabiah untuk mengerti firman Allah. Itu sangat penting saudara. Kita tidak bisa memakai penafsiran denominasi kita, karena penafsiran denominasi harus berangkat dari penafsiran Alkitabiah. Jadi pemimpin gereja harus bisa memisahkan dua hal. Pertama adalah penafsiran denominasi, yang kedua adalah penafsiran Alkitabiah. Penafsiran denominasi harus berdasarkan penafsiran Alkitabiah. Ini sangat penting dan ini sangat mutlak saudara.
Karena banyak pemimpin gereja lebih percaya akan pengajaran denominasi daripada pengajaran dari firman Allah. Kadang pengajaran Alkitabiah, firman Tuhan kalah karena adanya penafsiran atau pengajaran denominasi. Pengajaran denominasi harus berangkat dari penafsiran Alkitabiah. Bagaimana caranya kita mengakui otoritas Alkitab? Tadi kita harus memulai dengan mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, saudara, kita harus sepakat bahwa otoritas Alkitab bukan ditentukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Alkitab sendiri. Otoritas Alkitab tidak ditentukan berdasarkan klaim manusia atau pengesahan melalui pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh manusia. Tapi otoritas Alkitab ditentukan oleh Alkitab sendiri. Firman Allah katakan bahwa Alkitab memiliki otoritas karena diilhamkan oleh Allah. Dan itu final, saudara. Pengilhaman tersebut bukan ada di atas manusia, tetapi apa yang mereka terima. Pengilhaman bukan kepada manusia, tetapi atas firman sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa pengilhaman ialah untuk segala tulisan. Jadi pengilhaman itu bukan kepada manusia, tetapi kepada tulisan, yaitu firman.